Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivik Adewia dengan NIM C0D018027 kelas perpajakan F 2020. Baiklah, di sini saya akan membahas lagi tapi mengenai tentang kewajiban jangka pendek berupa hutang pajak, penghasilan, utang pinjaman, utang atas sewa, wesel, serta dividen. Baiklah. Akuntansi utang pajak, PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan. Jurnal PPh 21 adalah pencatatan potongan pajak atas penghasilan Pasal 21. Penghasilan tersebut berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Baiklah, di sini pada pencatatan dalam jurnal PPh 21, pencatatan pemotongan pajak penghasilan ini dibedakan sesuai posisi WP. Yang pertama, pemberi kerja, kemudian yang kedua, penerima kerja. Akuntansi utang pajak, PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman. Jurnal PPh 23 adalah pencatatan potongan pajak atas penghasilan PPh 23 yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Jurnal PPh 23 biasanya diterbitkan dalam bentuk faktur. Setiap terjadi transaksi antara pihak penerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Akuntansi utang pajak PPh 23 atas sewa. Sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan, merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubung dengan kesepakatan untuk memberi hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Akuntansi utang pajak PPh 26 SPLN. Tarif dasar Pasal 26 ini adalah sebesar 20% yang dihitung dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak Pasal 26 terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama jumlah bruto, yang kedua perkiraan penghasilan itu, dan yang ketiga penghasilan setelah dikurangi pajak. Akuntansi utang pajak atas wesel dan dividen. Utang wesel adalah kewajiban kepada pihak lain yang dibuktikan dengan janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan. Utang wesel ada dua, yaitu utang wesel yang tidak berbunga dan yang berbunga. Kemudian utang dividen. Utang dividen timbul jika pembagian laba diumumkan oleh perseroan. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.